bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Shawnee Wiz, got this bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Masni Alfisadiwi dengan NIM 2111270061 Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bahasan mengenai ekstremisme, intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Yang pertama itu ekstremisme. Secara harfiah artinya kualitas atau keadaan yang menjadi ekstrim, atau advokasi ukuran atau pandangan ekstrim. Saat ini istilah tersebut banyak dipakai dalam esensi politik atau agama yang merujuk kepada ideologi yang dianggap berada jauh dari luar sikap masyarakat pada umumnya. Ekstremisme dalam bahasa Arab yaitu melangkahi batas, dan semua yang melangkahi batas maka telah melampaui batas, dan makna terminologi seperti yang diungkapkan pada banyak ulama melebihi atas sesuatu hal dalam melampaui batas. Yang kedua itu radikalisme. Secara umum radikalisme dapat dimaknai sebagai pemahaman dan atau perilaku menggunakan kekerasan dalam mensikapi perbedaan, memecahkan masalah atau mencapai tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikalisme ada 3 poin, yaitu yang pertama, paham atau aliran yang radikal dalam politik. Yang kedua, paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Dan yang ketiga, sikap ekstrim. Kata radikal merujuk pada hal-hal yang bersifat fundamental dasar dan esensi dari berbagai macam gejala. Radikalisme digunakan untuk menjelaskan gerakan reformasi perluasan hak pilih. Kata ini juga digunakan untuk gerakan yang mendukung reformasi parlementer. Yang ketiga itu ada intoleransi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti intoleransi adalah ketiadaan panggang rasa. Istilah ini tentu memiliki makna yang berbanding terbalik dengan toleransi. Kejadian-kejadian intoleransi di dalam masyarakat dapat diakibatkan oleh adanya individu atau masyarakat yang menjunjung tinggi kelompoknya dan memandang rendah yang lain. Adapun contoh intoleransi yaitu memaksa kehendak pada orang lain, kedua tidak mau bergaul dan bersikap baik dengan orang yang berbeda keyakinan, yang ketiga membenci dan menyakiti perasaan orang yang berbeda pandangan atau pendapat, dan yang keempat mementingkan kelompok sendiri atau menganggap kelompoknya lebih baik. Yang keempat ada terorisme. Terorisme adalah perbuatan yang menimbulkan suasana teror secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal. Terorisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan, terutama tujuan politik. Atau secara sederhana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu tindakan teori. Sedangkan menurut pasal 1 angka 2 Perpu 1200 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, dan fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Adapun bahaya erit yaitu pasti terjadinya perpecahan, pertengkaran, pertumpahan darah, dan lain sebagainya. Kemudian ada cara mencegah erit, yaitu yang pertama memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Yang kedua memahamkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Yang ketiga meminimalisir kesenjangan sosial. Keempat mencegah persatuan dan kesatuan. 5 mendukung aksi perdamaian. 6 berperan aktif dalam melaporkan radikalisme dan toleransi. Dan yang ketujuh meningkatkan pemahaman akan hidup bersama. Serta yang kesembilan menyaring informasi yang didapat. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai
ekstremisme, intoleransi, radikalisme, dan terorisme, serta bahaya erit dan juga cara pencegahan erit. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.